shit, okay. Oh. What the f? Your friends knows no one fucks with Mike. Okay, okay, I got you. Di awal, kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Ahmad. Ia adalah mantan napi yang baru beberapa hari dinyatakan bebas bersyarat. Karena tak punya tempat tinggal, keluarga, ataupun sanak saudara lainnya, Ahmad pun mendatangi sahabatnya yang bernama Odon, yang mengizinkannya tinggal di gudang untuk sementara waktu. Keesokannya Ahmad menemui petugas untuk membuat laporan atau semacam absen yang memang wajib dilakukan oleh seorang bebas bersyarat. Ya, meskipun Ahmad belum terlihat masalah, tetapi si ibu polisi memperingatkan agar Ahmad jangan pernah terlibat masalah apapun. Karena satu kali saja Ahmad bikin ulah atau ada laporan perihal dirinya, Ahmad bisa langsung dijebloskan kembali ke penjara. If you're not locked up by then, you can come pick it up yourself. Selesai melapor, Ahmad pun pergi ke sebuah rumah kontrakan yang ternyata adalah tempat tinggal mantan istrinya, di mana kedatangan Ahmad ke sini bukan untuk sang mantan, tetapi hanya sekedar ingin bertemu dengan putranya yang saat ini sudah menginjak remaja. Namun setelah 13 tahun di penjara, ia tidak pernah memberi nafkah sama sekali, bahkan untuk sekedar membeli skincare sekalipun. Ahmad pun meminta bantuan si Odon untuk menunjukkan di mana tempat biasa putranya nongkrong, yang setelah disogok dengan seblak ceker sama pop es durian. Odon pun bersedia membawa Ahmad melihat putranya. Dan inilah Jajang, putra Ahmad yang kini sudah menginjak remaja, di mana Ahmad yang ingin berada dekat dengan Jajang pun memutuskan untuk ikut main basket bareng, tanpa memberitahukan siapa ia sebenarnya. Dan Jajang pun didorong oleh tim lawan hingga tersungkur, di mana Ahmad langsung membantunya berdiri, bahkan memberikan bola kepada putranya agar bisa mencetak poin. Namun apa yang terjadi, Ahmad dengan cepat melerai keributan tersebut dan jelas lebih memihak kepada putranya, sehingga pihak lawan pun langsung membogem wajah si Ahmad. Ahmad bisa saja membalas perbuatan bocah ingusan barusan dengan goyang ngebornya. Tapi buat apalah gelut sama anak kemarin sore di depan putranya sendiri. Apalagi jika resikonya masuk penjara lagi. Hal itu membuat Jajang menjadi gregetan sendiri dan sempat menanyakan kepada Ahmad, hanya diam saja seperti orang yang lemah. Malamnya Ahmad mengikuti kelompok curhat dong, Mamah dan AA, khusus orang-orang yang punya masa lalu buruk. Disinilah akhirnya terungkap bahwa penyebab Ahmad di penjara karena telah menghabisi nyawa seseorang alias terlibat kasus pembunuhan yang berakhir dengan sebuah penyesalan luar biasa. Hidupnya hancur, rumah tangga berantakan, sanak saudara menjauh. Dan yang paling menyakitkan adalah Ahmad tidak bisa menemani saat-saat indah bersama Jajang, putra satu-satunya yang ia sayangi. Kita tinggalkan dulu si Ahmad dan beralih pada seorang pemuda bernama Ikin yang sedang membeli senjata dari seorang si botak anggota gangster, di mana Ikin yang masih baru di dunia jalanan pun sempat diganggu oleh si botak yang dengan sengaja menodongkan senjata bermaksud ngeprank. Real talk, snub nose, real work of art. Ternyata Ikin hanya sedang menjalankan tugas atas perintah dari pamannya yang bernama si Uncle, seorang pebisnis kecil-kecilan yang menjual berbagai macam barang ilegal termasuk obat-obatan jeb-ajeb. Ternyata salah satu pelanggannya itu adalah si Jajang, putranya Ahmad yang memang sering beli obat dari grup si Uncle. Ayah liuran Jajang. I appreciate it. Mendengar Ikin keponakannya sempat ditakut-takuti oleh si botak penjual bedil, si paman bersama asisten setia pun langsung memberi pelajaran kepada si botak agar jangan pernah mengganggu keponakannya lagi.
Malamnya Ikin dan si Uncle pun menemui seseorang pemasok barang haram bernama si Madam untuk membeli barang terlarang yang nantinya akan si Uncle jual kembali kepada seorang pengedar besar di kota ini. Jadi si Uncle ini semacam apa ya? Calo, semacam perantara yang punya banyak koneksi, punya banyak kenalan, punya banyak link ke orang-orang penting yang memang dari transaksi jual beli itulah ia mengambil keuntungannya. A 1p and 3 ounces C, right? Yeah. Si Madam juga menawarkan barang baru yang sangat bagus, yaitu heroin murni yang jika dijual akan sangat-sangat menguntungkan sekali. Ikin yang polos pun langsung mengatakan tertarik, namun tidak bagi si Uncle yang langsung menggertaknya, bahkan mendagor meja dan mengatakan jika barang semacam itu terlalu beresiko tinggi. Ia tidak tertarik sama sekali. Selesai dengan si Madam, Uncle dan Ikin pun langsung menemui si bos pengedar untuk menjual barang yang ia beli tadi dari si Madam. Di mana si bos pengedar ini adalah tipe orang yang tidak bisa disinggung karena ia sangat kejam. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana ia melukai satu mata anak buahnya. Better pick fast before it's too late. Yang ketahuan nyelipkan uang setoran. Kita hijrah ke tempat lain. Seseorang yang bernama Elan, adik dari orang yang sudah Ahmad bunuh 13 tahun lalu. Ia dan emaknya baru mendengar kabar jika Ahmad sudah keluar dari penjara. Elan masih menyimpan kenyerian atau sakit hati atas apa yang telah terjadi pada saudara kandungnya. Elan bekerja sebagai seorang tukang bangunan yang sering datang terlambat yang membuatnya harus dimarahi oleh atasan, di mana Elan ternyata adalah sahabat dekat Ikin. Bahkan mereka berdua memiliki band kepret dan punya cita-cita untuk berkarir sebagai musisi, melakukan tur keliling kota-kota besar. Namun dengan keadaan mereka yang sekarang cukup sulit untuk mewujudkannya. Selesai menemui Ikin, Elan pun menemui kekasihnya yang bernama Lily untuk mengajak makan malam bareng, di mana mereka berdua ini adalah pasangan yang sering terlibat cekcok atau awet rajet akibat dari beda pendapat hanya masalah sepele. Seperti contohnya membahas topik tentang siapa yang lebih terbaik antara Messi dan Ronaldo, meski semua orang di dunia sepakat Ronaldo lah the real good. Namun tetap saja si Lily tidak pernah mau mengerti dan memutuskan turun dari mobil hingga makan malam mereka pun jadi batal. Keesokan siangnya Ikin mendapat tugas dari si Uncle untuk membeli obat-obatan dari kelompok gangster. Ikin yang takut pergi sendiri pun mengajak Elan bersamanya. Setibanya di lokasi, Ikin langsung menggedor pintu. Who's asking? Did Left not call you? I'm f***ing with you. Dan di dalam rupanya ada banyak anggota gangster yang sedang berkumpul. Ikin pun mencoba terlihat tangguh dengan mengatakan bahwa ia akan bertindak brutal apabila mereka berani macam-macam. Di perjalanan Ikin curhat perihal pekerjaannya yang selalu dibayar kecil oleh sang uncle, padahal resikonya sangat besar. Ia pun terbersit sebuah rencana untuk mendapatkan uang sendiri dengan membeli heroin dari si Madam dan menjualnya kepada si bos pengedar. Tanpa sepengetahuan pamannya, agak nekat dan beresiko tinggi sih, tapi rencana itu akan ia tempuh demi bisa pindah keluar kota dan memulai hidup barunya sebagai seorang musisi. And you say Left's gonna get you killed. Malamnya Elan terlihat menemui Lori kekasihnya yang ternyata ingin minta putus. Sebagai tipe cowok yang tidak pernah memaksakan perasaan orang lain, Elan pun pasrah menerima keputusan tersebut. Kembali ke Ahmad yang sedang duduk di lokasi tempat biasa anaknya nongkrong. Ia terlihat sedang menggambar pasangan sejoli yang sedang pacaran. Tepat saat Jajang muncul dan tertarik dengan gambar tersebut. That's like really dope. You do that? Setelah berbincang sedikit tentang gambar-menggambar dan dunia seni rupa, Ahmad pun menyuruh Jajang untuk meniru apa yang Ahmad gambar. Tanpa sepengetahuan Jajang, gambar itu adalah gambar yang sering Jajang buat waktu kecil. Ya, meskipun Jajang belum mengetahui siapa Ahmad, tetapi momen ini sangat amat berharga dan sangat membahagiakan. Can I keep this? Sure. Di rumah Jajang terus memandangi gambar buatannya bersama Ahmad, di mana sang emak langsung terkejut setelah menyadari jika gambar itu adalah gambar yang sering Ahmad buat sewaktu Jajang masih kecil.
Yang setelah terlibat ketegangan sampai membuat kertasnya robek, sang emak akhirnya jujur bahwa sosok pria yang sudah menemui Jajang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya sendiri. He's your father. Si emak mengaku masih sakit hati terhadap Ahmad yang tidak menafkahinya selama 13 tahun ini, sehingga Jajang dilarang menemui Ahmad lagi apabila ia masih sayang pada emaknya. But he left us because he didn't want us. Ahmad sendiri akhirnya mendapat pekerjaan sebagai bartender di sebuah bar kecil. Sehingga ketika Ahmad selesai bekerja akan pulang, Ikin dan asisten Angka pun langsung mencegat Ahmad di jalan untuk memberikan sedikit salam olahraga. Beralih ke Elan yang mengalami minggu yang buruk ketika emaknya terkena serangan jantung, harus dirawat di rumah sakit akibat sang emak yang tadi siang tak sengaja melihat wajah Ahmad di jalanan. Si emak shock setelah teringat dengan benda yang kakaknya yang dibunuh oleh Ahmad. Tak sampai itu saja, Elan kembali harus menerima kenyataan menyakitkan lain saat memergoki Lili pacarnya dan Ikin sahabatnya sedang gugulingan di kamar. Setelah Elan pergi, Ikin pun berjanji akan membawa Lili bersamanya keluar kota dan memulai hidup baru dengan berkarir sebagai musisi. Tapi sebelum itu ia memerlukan uang yang sangat banyak untuk modal mereka hidup bersama. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencuri mobil milik si uncle. Untuk usaha sendiri sesuai rencana yang pernah ia ceritakan kepada Elan. Ikin akan memanfaatkan kenalan pamannya yaitu si Madam dan si bos pengedar. Pertama-tama Ikin mendatangi tempat si Madam untuk membeli barang mahal yang katanya sangat menguntungkan sekaligus beresiko tinggi. Yang karena saat ini Ikin tidak memiliki uang, ia berjanji akan datang lagi besok dengan membawa uang pembayarannya. Dan tebak tempat siapa yang Ikin datangi selanjutnya. Ikin mendatangi si bos untuk membuat kesepakatan. Ikin mengaku punya barang bagus berkualitas yang mantap dengan harga lumayan terjangkau. Namun untuk bisa memilikinya, Ikin meminta uangnya terlebih dahulu dengan menjadikan mobil pamannya sebagai jaminan apabila ia tidak kembali ke situ. I got Lex's car right out front. Kembali ke Ahmad yang terlihat menemui Jajang di lapangan basket tanpa sadar jika Jajang sudah mengetahui siapa Ahmad sebenarnya. Jajang pun marah karena sudah menelantarkan ia dan ibunya. Jajang langsung pergi. Ayahnya tak menyerah. Keesokannya Ahmad kembali menemui Jajang saat sedang nongkrong bersama teman-temannya. Dengan iming-iming uang sekitar 700.000, Ahmad meminta Jajang untuk datang menemuinya di lapangan basket. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Jajang akhirnya pun datang dan langsung meminta uangnya. Tanpa basa-basi, Ahmad langsung ngadongeng tentang alasan kenapa ia menelantarkan Jajang dan ibunya. Bahwa ia sudah membunuh seseorang akibat perselisihan di masa lalu yang mengakibatkannya harus dipenjara kurang lebih 13 tahun lamanya. Dan tak ada sedikit pun niatan Adam untuk menelantarkan istri dan anaknya. Jajang langsung mendatangi ibunya di tempat kerja untuk menanyakan kenapa si ibu tidak pernah menceritakan kronologi yang sebenarnya. Rupanya selama ini si ibu tidak memberitahu tentang alasan kenapa Ahmad pergi. Ia hanya mengatakan bahwa Ahmad adalah seorang pembohong yang menelantarkan keluarganya. Tak pernah sekalipun ada cerita tentang Ahmad yang masuk penjara gara-gara bunuh orang. Sehingga mulai hari ini Jajang akan selalu menemui Ahmad ayahnya meskipun si ibu terus melarangnya. It's gonna tear us apart. So you trying to control everything, like you always do. Fakta bahwa anaknya sudah dewasa dan sudah tidak bisa dicarek-carek lagi. Si ibu pun mengizinkan Jajang menemui ayahnya. Tapi sebelum itu si ibu menelpon Ahmad untuk memberikan beberapa syarat apabila mau menemui Jajang, sekaligus meminta maaf jika selama ini dirinya terlalu keras kepada Ahmad. Mendengar hal itu, Ahmad pun terlihat sangat sumringah senang dan mungkin malam ini adalah malam paling bahagia selama hidupnya. Beralih ke Ikin yang terlihat jalan bareng dengan Lili. Mereka esok pagi akan terbang keluar kota untuk memulai hidup baru bersama dan meminta Lili untuk pergi duluan ke bandara dan nunggu di sana. Sementara Ikin akan menyelesaikan urusannya demi bisa punya uang untuk bekal mereka nanti. See you later.
Lily yang sangat senang akan memulai hidup baru pun curhat kepada teman satu kosnya bahwa ia akan pergi keluar kota, dan si teman tentu saja mensupport apapun untuk kebahagiaan sahabatnya. Di mana pada saat yang bersamaan, Ikin akhirnya tiba di depan gedung apartemen kediaman si Madam. Di situ ada seorang penjaga yang memberitahu bahwa si Madam sedang melakukan pertemuan penting di dalam. Sehingga Ikin menitipkan uang itu kepada si penjaga dan memintanya untuk segera ambilkan barang yang sudah disepakati kemarin. Setengah jam menunggu, si penjaga tak kunjung keluar membawakan barangnya. Sehingga Ikin yang merasa dibodohi pun langsung masuk ke dalam. Dan ya, si Madam ternyata sedang santai bersama anak buahnya. Sama sekali tidak ada rapat penting seperti yang dikatakan anak buahnya. Pada akhirnya Ikin pun sadar jika semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh si Madam, yang sengaja ingin mendapatkan uang tersebut secara cuma-cuma. Setelah menyadari jika Ikin hanyalah seorang bocah bodoh kemarin sore yang mencoba keberuntungan dalam bisnis seperti ini, Stop! I won't hold it against you. Ikin yang menemui si bos tanpa membawa barang yang dijanjikan. Uang raib, barang tak ada, mau bagaimana lagi coba? Merasa dipermainkan oleh bocah kemarin sore, si bos pun menyita mobil milik pamannya, termasuk mengancam akan menghabisinya apabila Ikin tidak mengembalikan semua uangnya pagi ini juga. You got till morning. I'll take both your eyes. Dengan pikiran yang buntu, Ikin yang sudah kapoekan nekat merampok satu persatu toko yang ada di wilayah tersebut. Di mana pada saat yang sama, kita akan melihat si Elan sedang mendatangi bar tempat Ahmadnya bekerja dengan maksud untuk membalas dendam atas kematian kakak tercintanya. Karena masih ramai pengunjung, Elan pun tetap sabar menunggu sampai situasi sepi. Di mana Ahmad sendiri sedang ngobrol dengan Odon perihal kebahagiaannya yang kini sudah baikan dengan sang mantan. Bahkan diizinkan bertemu dengan Jajang, anak kesayangannya. Tanpa sadar jika di situ ada sosok Elan yang berniat dolim terhadapnya. Tak lama setelah Odon pergi, Elan langsung menodongkan pisaunya yang membuat Ahmad kebingungan. Namun setelah Elan jelaskan, Ahmad akhirnya ingat bahwa Elan adalah adik dari seseorang yang sudah ia habisi di masa lalu. No, I was! Now you know what I want? Mike akhirnya tewas setelah tertembak di bagian kepala, sementara Elan hanya mengalami luka tembak kecil di bagian paha. Tak ingin masalahnya terus berlanjut, Ahmad menawarkan kesepakatan dengan memberi pengakuan kepada polisi bahwa Elan hanya mencoba membantunya dari perampokan. Tak hanya itu saja, karena Elan terus menodongkan senjata. Please. Just let me help you, man. Give me your hand. Sungguh sangat di luar dugaan, Elan tetap menembak Ahmad hingga tewas. Dari berita di televisi, pihak kepolisian menduga jika Ahmad telah menjadi korban perampokan saat sedang membela diri. Berita ini langsung sampai ke telinga Odon, sang mantan, dan juga Jajang puteranya. Sama dengan si paman, yaitu begitu terpukul setelah mendengar selintingan kabar terkait Ikin, keponakannya yang terpaksa merampok setelah dipaksa melunasi hutangnya oleh si bos. Sehingga ia dan asisten pun langsung mendatangi kediaman si bos dan melakukan pembantaian yang membuatnya harus dipenjara. Lily sendiri terlihat sudah berada di bandara menunggu kedatangan Ikin yang sampai lebaran tahun 2050 tak akan pernah datang. Sementara untuk Jajang baru saja bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Kini ia harus merasakan kehilangan lagi dan mungkin akan melakukan pembalasan serupa kepada Elan sehingga balas dendam akan terus berulang dan tak pernah ada ujungnya tamat.